servanthood attitude, sikap hati hamba. Matius 20, baca sama-sama. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan, amin. Yesus memberi teladan kepada kita bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Apakah kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus harus melayani? Kok gak ada amin? Kalau Anda menyebut dirimu saya orang Kristen, artinya the image of Christ, gambaran Kristus. Kalau Yesus saja datang untuk melayani, kita harus melayani. Melayani itu macam-macam. Mulai dari rumah, katakan pelayanan mulai dari rumah. Kemudian melayani di tempat kerja, melayani di masyarakat, melayani di gereja, melayani di komunitas, melayani di yayasan, membantu jadi volunteer, relawan untuk kegiatan sosial dan lain sebagainya. Kita ini bisa melayani di mana saja. Hidup ini tentang melayani, baru punya arti, katakan amin. Yesus selalu mengajarkan prinsip-prinsip yang bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Sadar nggak? Dikatakan gini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Wow, ingin jadi besar harus jadi pelayan. Barang siapa ingin jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia jadi hambamu. Kok berbalik ya? Kebanyakan orang belum jadi besar aja udah pengennya dilayani. Belum terkemuka aja sudah mengartiskan diri. Betul nggak? Nah, prinsip Yesus ini luar biasa. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan tentang servanthood attitude adalah Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam melayani, kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu, bukan mencari penghormatan untuk diri sendiri. Katakan amin. Dalam pelayanan, tidak boleh mencari penghargaan. Dalam pelayanan, jangan cari penghormatan. Roma 12 ayat 10 bilang gini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kebanyakan orang maunya dihormati. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan saling mendahului dalam memberi hormat. Bukannya datang untuk dihormati, tapi kita cepet-cepetan, aduh, hormat. Siap, hormat dulu sama orang, amen. Suatu kali saya pernah kerja dengan Joyce Meyer Ministries. CEO untuk Asia berkata begini, more words can be done if it doesn't matter who gets the credit. Akan lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan kalau nggak masalah siapa yang dapat pujian. Tapi kebanyakan orang maunya dapat pujian, kerjanya enggak. Begitu punya nama besar aja, udah semua orang berlomba-lomba pengen dapat pujian. Itu Bu Heni bisa gitu tuh karena gue gitu. Yang kata multimedia. Yang megang YouTube bilang gitu. Ya ini kan karena teamwork kita gitu loh. Bukan karena korbannya dia lagi. Ih, saya aja gak berani loh ngomong gitu. Saya aja gak berani ngomong karena saya. Ampun Tuhan Yesus, jangan. Satu kali staf yang pernah bekerja di Tangan Pengharapan, dia sudah keluar tentunya. Dia bilang sama saya, Tangan Pengharapan itu besar karena saya. Wow, saya kaget. Beraninya. Saya bilang, hey, coba Tangan Pengharapan itu yayasan yang gak dikenal, kecil. Ada gak bahasa kayak gitu? Gak ada. Karena sesuatu yang tidak kelihatan gak ada orang mau ambil bagian. Tapi begitu jadi besar semua orang langsung, gue gitu loh. Lu kira siapa donaturnya Bu Heni? Gak ada gitu. Semua orang dipanggil Tuhan melakukan bagiannya masing-masing. Katakan amin.
Kita dalam pelayanan tuh gak perlu cari pengakuan. Kebanyakan orang dalam pelayanan gitu ya, selalu cari gini, what is it for me? Untungnya apa buat gue? Kenapa gue mesti bantu dia gitu? Galatia 5 ayat 26 bilang gini, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Gak usah gila hormat. Di pelayanan tuh gak boleh cari penghormatan. Tanda orang yang gila penghormatan tuh apa? Pertama, tersinggung kalau gak disapa sama pendeta. Tuhan Yesus ampuni aku. Saya mau curhat sebentar. Ada yang sampaikan ke saya, ada yang tersinggung tuh jemaat lu. Kenapa? Katanya lu lihat dia gak manggil dia. Sorry, saya bikin pengakuan sejujur-jujurnya. Tuhan tahu hati saya. Saya punya kelemahan gak hafal nama orang. Bener, really, truly, 100%. Yes. Tanya suami saya. Anak saya di Indonesia ada banyak. 6.100 saat ini. Yang di asrama 200-an. Yang di Jakarta 71. Jujur aja, saya gak hafal nama semuanya. Yang saya paling hafal yang udah 6-7 tahun sama saya, ya kan? Jadi kadang-kadang mereka panggil, Mama. Terus saya kayak gini, kamu anak asrama bukan? Gitu. Sampai kadang-kadang saya tanya sama anak yang lain, itu anak asrama, namanya siapa gitu? Parah gak saya? Guru Tangan Pengharapan, seluruh Indonesia ada 250. Saya gak hafal namanya, belum lagi yang kontrak cuma setahun sekali. Banyak kali orang ketemu saya dengan pedenya bilang gini, Bu Heni ingat saya? Dengan mata berbinar-binar, dengan penuh harapan. Ibu Heniku, cinta aku, ingat aku, hafal namaku. Enggak.